Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Arianto, saya dari kelompok 5 Akuntansi Manufaktur di SMK Yadika 4. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang jurnal penyesuaian. Saya membahas jurnal penyesuaian dibantu oleh ketiga teman saya. Yang pertama itu ada Naila Mezahra, yang kedua ada Putri Anissa Berliana, dan yang ketiga ada Syahira Canda. Nah, yang kita pelajari pada video kali ini adalah yang pertama pengertian dari jurnal penyesuaian, yang kedua fungsi jurnal penyesuaian, yang ketiga akun-akun apa saja yang memerlukan jurnal penyesuaian, dan yang terakhir contoh studi kasus dari jurnal penyesuaian. Nah, kita ke pengertian dari jurnal penyesuaian dulu. Jadi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat khusus untuk menyesuaikan saldo-saldo akun neraca saldo supaya menjadi sesuai dengan yang sebenarnya. Sebab nyatanya informasi yang ada di neraca saldo pada kenyataannya belum menunjukkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Kenapa bisa begitu? Soalnya masih ada keadaan harta, utang, modal, penjualan, pembelian, dan biaya perusahaan yang belum benar. Nah, supaya penyusunan laporan keuangan bisa objektif, maka neraca saldo perlu disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya, yakni dengan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian sendiri dibuat pada akhir periode akuntansi yang biasanya jatuh tempo pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. So, jurnal penyesuaian ini dibuat berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian di akhir periode. Fungsi jurnal penyesuaian 1. Menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya. 2. Menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Nah, tadi kan kita sudah mendengar apa fungsi dari jurnal penyesuaian. Nah, kenapa sih harus ada jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian sangatlah penting untuk dibuat karena ada berbagai akun yang saldonya sudah tidak sesuai karena telah terpakai atau terjual atau digunakan untuk hal-hal lainnya. Misalnya saat persediaan barang dagangan telah habis atau ada pembayaran lainnya, ada pelunasan piutang dagang juga bisa. Itulah mengapa jurnal penyesuaian penting untuk dibuat. Akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian adalah yang pertama, perlengkapan yang sudah dipakai, yang kedua, sewa dibayar di muka, yang ketiga, pendapatan yang diterima di muka, yang keempat, beban penyusutan aktiva tetap, yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima, yang keenam, beban yang masih harus dibayar, dan yang terakhir adalah taksiran kerugian piutang. Nah, sekarang kita ke contoh soal dari jurnal penyesuaian. 1. Akun perlengkapan. Contohnya, saldo pada akun perlengkapan di neraca adalah sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan pada akhir periode menunjukkan sisa perlengkapan sejumlah 3 juta rupiah. Maka, perusahaan tersebut telah menggunakan perlengkapan sebanyak 2 juta rupiah. Jadi, 5 juta dikurang 3 juta rupiah. Dengan demikian, pencatatan pun dibuat dengan menambah beban dari perlengkapan serta mengurangi perlengkapan sesuai jumlah 2 juta rupiah. Jadi, jurnalnya beban perlengkapan didebit sebesar 2 juta rupiah dan perlengkapan dikredit 2 juta rupiah. 2. Akun aktiva tetap. Kendaraan dibeli dengan harga 50 juta dan umur ekonomis 10 tahun, serta tidak memiliki bagian dari nilai residu di bagian akhir umur ekonomisnya. Dari hal tersebut, diketahui bahwa nilai penyusutan dari kendaraan itu tadi setiap tahunnya adalah 5 juta, atau 1/10 dikali 50 juta. Dengan demikian,
Pencatatan pun dibuat seperti ini. Beban penyusutan kendaraan di debit 5 juta, akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 5 juta. Dan yang ketiga, ada akun beban yang masih harus dibayar atau hutang beban. SPT Surla Profit mempekerjakan 10 pekerja dengan upah per orang sebesar Rp50.000 per hari. Upah dibayar kepada pekerja setiap hari Sabtu untuk masa 6 hari kerja. Pembayaran upah terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017. Beban upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2017 adalah 5 hari, yaitu Senin sampai dengan Jumat 31 Maret 2017. Perhitungannya yaitu 10 orang pekerja dikali 5 hari dikali Rp50.000 sama dengan Rp2.500.000. Jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji di debit sebesar Rp2.500.000 dan hutang gaji di kredit sebesar Rp2.500.000. Yang keempat, ada akun piutang tidak tertagih atau kerugian piutang. Misalnya nih, pada tanggal 31 Desember 2017, PT Surla Profit memiliki piutang sebesar 10 juta. Perusahaan menetapkan besar kerugian piutangnya adalah 5% dari total piutang. Maka kita harus menghitung dulu kerugian piutangnya dengan mengkalikan 5% tadi dengan 10 juta dari total piutangnya. Hasilnya adalah Rp500.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang di sebelah debit sebesar Rp500.000 pada cadangan kerugian piutang di sebelah kredit Rp500.000 juga. Nah, kita ke contoh soal yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya, perusahaan ABC masih harus diterima pendapatan bunga untuk 2 bulan sebesar Rp150.000. Maka kita harus menghitung total pendapatan bunga kita dengan mengkalikan Rp150.000 dengan 2 bulan. Maka hasilnya adalah Rp300.000. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah piutang bunga di sebelah debit sebesar Rp300.000 pada pendapatan bunga di sebelah kredit Rp300.000. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang keenam, yaitu beban dibayar di muka. Ini akan menjadi contoh soal yang terakhir yang akan kita bahas. Nah, misalnya nih, di neraca saldo ada 3.800.000. Pada akhir periode, saldo akunnya sisa 3 juta. Artinya, premi asuransi yang menjadi beban adalah 3.800.000, kemudian kita kurangi 3 juta, sehingga hasilnya adalah Rp800.000. Nah, nominal Rp800.000 ini yang kemudian diakui sebagai beban asuransi yang dapat mengurangi jumlah asuransi yang harus dibayarkan di awal. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi di sebelah debit sebesar Rp800.000 pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp800.000. Nah, sekian dulu video saya dan teman-teman saya mengenai jurnal penyesuaian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Bye-bye.